Halo Tridata Bratasena dan juga Narapati Bimantara. Kembali lagi bersama kami di Apres Berbicara episode keempat. Nah, kali ini kita mau bincang-bincang terkait acara terbesar yang ada di PKU. Penasaran kan pastinya? So, stay tune on YouTube dan juga Spotify Ormawa Eksekutif PKU IPB. Halo Narapati Bimantara dan juga Tridata Bratasena. Kembali lagi bersama kami di podcast Apres Berbicara episode 4 tentang Embark on Colorful Journey PASMA 2024 where every shade tells a story. Nah, kita nih sekarang lagi pengen ngomongin Passion X FESMA 2024. Kita sekarang kedatangan narasumber yang kece banget, terus juga orang paling penting yang ada di Passion X FESMA 2024. Nah, marilah kita sambut Nathanael Gabriel Peter selaku Ketua Pelaksana Passion X FESMA 2024. Nah, gimana nih El kabarnya setelah menghadapi opening kemarin dan juga main event kemarin nih? Ya kabarnya baik ya, kabarnya sehat banget. Sekarang setelah opening kemarin lagi jalan main event dan kita akan terus jalan main event ini sampai beberapa hari ke depan. Jadi ya akan masih terus dengan kesibukan dan juga menghadiri main event dari Passion X FESMA sendiri. Gitu. Oke, ngomongin tentang Passion X FESMA 2024, kita bisa kulik dari awal nih. Kira-kira apa sih tujuan diadainnya Passion X FESMA 2024 sendiri? Oke, ngomongin tujuan. Jadi sebenarnya tujuan dari Passion X FESMA 2024 secara khusus sebenarnya untuk menjadi wadah ya untuk teman-teman keluarga mahasiswa PKU yang cukup banyak, kurang lebih 4.500 mahasiswa di tingkat pendidikan kompetisi umum, dimana kita pengen coba kasih tempat nih buat teman-teman kita untuk salurin minat dan juga bakat mereka baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi memang tujuannya sendiri harapannya supaya ketika diadakan Passion X FESMA 2024 teman-teman PKU nggak bingung lagi mau nunjukin bakat mereka di mana, mau salurin kemampuan mereka di mana. Maka dari itu tujuan dari Passion X FESMA 2024 diadakan itulah menjadi wadah untuk teman-teman PKU. Oke, nah tadi kan udah berbicara nih tujuan dari Passion X FESMA 2024 ini. Nah, pastinya ada rancangan-rancangan untuk mempersiapkan acara ini. Nah, kira-kira gimana sih cara kamu dan juga tim kamu untuk mempersiapkan Passion X FESMA 2024 ini? Oke, persiapannya cukup panjang ya. Jadi persiapannya kita memang dari kurang lebih awal Maret sampai atau mungkin di akhir Februari lah kita sudah terbentuk kepanitiaan kurang lebih 180 sampai 200 jumlah orang panitia yang ikutan gitu, dan persiapannya panjang sekali. Kita mau persiapkan baik dari opening, rangkaian main event sampai bahkan closing ceremony memang kita susun sedemikian rupa supaya apa yang kita hasilkan atau output yang pengen kita dapetin bisa mendapat hasil yang maksimal gitu. Persiapannya dari persuratan, hal-hal teknis dan lain-lain itu memang kita persiapin dari beberapa bulan sebelum-sebelumnya. Oke, terkait dengan tadi persiapan, terus juga aku mau nanya nih, apa sih yang ngebedain acara Passion X FESMA 2024 ini dengan Passion X FESMA sebelum-sebelumnya nih? Oke, sebenarnya yang bedain adalah mungkin karena ini proker yang berlanjut ya. Jadi memang dari tiap tahun ke tahun Passion X FESMA itu selalu ada dari program kerja Ormawa Eksekutif PKU sendiri. Tapi dari saya sendiri sebagai ketua pelaksana Passion X FESMA 2024 pengen coba bawa sesuatu yang berbeda nih. Jadi baik dari tema, pembawaan acara dan juga mungkin lomba-lomba yang kita hadirkan buat teman-teman itu cukup berbeda. Contohnya adalah tema pada tahun ini. Tema pada tahun ini tuh kita bawa
dengan enjoy. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti boleh lihat di Instagramnya Passion Exosma, memang kita ambil tema yang colorful, enjoyful. Jadi memang menjadi pembawaan yang ceria lah buat teman-teman PKU. Sehingga mereka menjalaninya pun tidak dengan hati yang berat, tapi memang menjadi ajang silaturahmi juga untuk teman-teman PKU. Begitupun dengan lomba-lomba yang kita hadirkan. Mungkin ada lomba-lomba yang sama dengan tahun lalu, tetapi kita juga tetap menghadirkan inovasi-inovasi dan juga lomba-lomba baru pada Passion Exosma tahun ini. Nah, tadi tuh berkaitan dengan kayak penyusunan acara, terus abis itu mempersiapkan tim-tim di panitia Passion Exosma 2024 ini. Nah, kira-kira apa sih tantangan kamu sebagai ketua pelaksana di acara yang bisa dibilang acara paling besar yang ada di Ormawa Eksekutif PKU IPB ini? Oke, tantangan mungkin kalau ngomongin tantangan cukup banyak ya. Tentunya dengan beragam kepala, beragam pemikiran, pasti ada aja masalah atau suatu tantangan yang harus kita hadapi. Tapi mungkin yang mau di-highlight di sini adalah soal komunikasi. Karena yang tadi udah saya sebutin juga, mungkin ada sekitar 180 sampai 200 panitia yang ikut dan tentunya mempunyai pemikiran yang berbeda, mempunyai tujuan yang berbeda gitu. Walaupun tujuannya sudah ditetapkan gitu pada awal. Cuman pasti ada pemikiran-pemikiran yang berbeda lah dari tiap individu-individu. Nah, masalah komunikasi ini mungkin cukup krusial ya, karena harus segera diselesaikan dan juga harus terus dibina atau menjadi concern yang penting gitu, karena komunikasi merupakan yang penting. Jadi mungkin itu ya tantangannya, karena banyak gitu, jadi perlu komunikasi ke beberapa divisi ini harus komunikasi dengan divisi ini, individu ini harus komunikasi dengan individu ini, dan terjadi banyak hubungan timbal balik lah gitu. Oke. Berarti kan di sini kan kita bisa highlight masalah terbesar ini di komunikasi ini. Nah, gimana sih cara kamu sebagai ketua pelaksana di Passion Exosma 2024 ini mengatasi masalah tersebut gitu? Mengatasinya dengan cara koordinasi ya tentunya. Jadi memang salah satu permasalahan komunikasi bisa diselesaikan dengan koordinasi. Jadi setiap divisi memang saya sebagai ketua pelaksana terus mengingatkan atau memantau untuk tiap-tiap divisi, tiap-tiap individu, tiap-tiap kepala divisi untuk terus saling berkoordinasi. Kalau ada yang belum pasti, ada yang perlu difiksasi, ya sudah koordinasi dan komunikasikan. Kalau memang ada yang nggak bisa atau ada yang kurang, itu dikomunikasikan dan dikoordinasi supaya apa yang pengen didapat atau hasil yang ingin dicapai itu bisa berjalan maksimal gitu. Oke nih, tadi kan dari awal banget tuh kita ngomongin tentang tujuan Passion Exosma nih. Nah, kira-kira nih gimana sih harapan kamu sebagai ketua pelaksana terjalannya dari Passion Exosma 2024 ini? Oke, harapannya tentu akan berkorelasi terhadap tujuan dari Passion Exosma sendiri. Tadi tujuannya kan menjadi wadah ya buat teman-teman PKU dan lain-lainnya. Tentu harapannya setelah acara ini selesai, teman-teman PKU yang mungkin bingung salurin minat dan bakatnya udah dapat tempat nih di Passion Exosma. Jadi nanti ketika masuk ke departemen dan juga fakultas mereka masing-masing, mereka udah punya kenalan, udah punya nama. Dari yang mungkin teman-teman PKU nggak tahu nih bahwa ternyata oh si A jago nyanyi, si B jago main musik. Tapi dengan adanya Passion Exosma mereka tampil, mereka menyalurkan minat dan bakat mereka di Passion Exosma. Nanti ketika di tingkat berikutnya kita udah saling mengenal, jadi tahu lah oh ternyata ini punya keahlian ini punya bakat ini dan lain-lainnya. Jadi memang harapannya semoga teman-teman keluarga mahasiswa PKU udah nggak bingung lagi nih mau salurin bakat mereka di mana gitu. Nah, oke nih El, tadi kan kita udah bicarain tentang tujuan, terus abis itu udah gimana sih cara mempersiapkan acara, terus abis itu udah gimana sih harapan kamu sebagai ketua pelaksana. Nah, kalau dari kamu sendiri, bagaimana bisa dikatakan sukses di acara Passion Exosma 2024 ini? Oke,
gimana caranya Passion Exosma bisa dikatakan sukses. Sebenarnya balik lagi ke harapan yang pengen saya capai, yaitu teman-teman PKU bisa gak bingung lah terhadap minat dan bakat mereka mau taruh di mana gitu. Nah, bisa dikatakan sukses ketika tujuan dan harapan yang sudah disampaikan tadi bisa tercapai gitu. Jadi nanti harapannya memang setelah acara ini selesai, mereka punya tempat dan wadahnya masing-masing, sehingga tujuan dan harapan itu bisa tercapai. Jadi menurut saya acara Passion Exosma 2024 bisa dikatakan sukses ketika tujuan dan harapan-harapan tersebut bisa tercapai buat angkatan 60. Oke, tadi kan kita udah bicarain tentang opening, terus main event, terus persiapan-persiapannya. Nah, kira-kira apa sih persiapan kamu sebagai ketua pelaksana untuk mempersiapkan di closing nanti gitu? Oke, ngomongin closing, memang kita sekarang lagi mempersiapkan untuk closing ceremony kita, ditambah sedang berjalannya main event, tapi tetap mempersiapkan untuk closing ceremony-nya juga. Memang tiap-tiap divisi udah saling koordinasi lagi, komunikasi lagi, membicarakan terhadap closing ceremony yang bakal kita jalanin nanti setelah sesi kita UAS gitu. Jadi memang persiapannya sekarang sudah mungkin ya sekitar 60-70% supaya nanti ketika mendekati UAS juga kita kerjanya nggak terlalu berat dan bisa maksimal lah nanti ketika closing ceremony. Oke nih El, lagi bincang-bincang tentang closing dari Passion Exosma 2024 ini. Nah kira-kira dari kamu sendiri bisa gak sih spill dari gue starnya sendiri tuh? Oke, kalau ngomongin gestar, mungkin untuk sekarang belum bisa di-spill, tapi yang pasti kita mau hadirin sesuatu lah buat teman-teman PKU. Jadi jangan lupa ditunggu dan dipantengin terus di Instagramnya Passion Exosma, karena bakal ada info-info menarik juga yang akan hadir di sana. Nah selain dari gue star yang paling menarik nih di closing, kira-kira ada lagi gak sih hal-hal menarik yang bakal ditampilin di closing Passion Exosma 2024 ini? Oke, selain gestar tentunya di closing ceremony yang ditunggu-tunggu adalah teman-teman kita yang udah ngikutin lomba-lomba dan juga main event kita untuk mendapatkan pengumuman pemenang mereka ya. Jadi memang nanti kita akan umumkan juara-juaranya siapa aja sih teman-teman yang udah berjuang di lomba-lombanya, ada lomba solo vokal dan lain-lain, lomba sport, dan nanti kita bakal umumin di closing ceremony tersebut. Dan yang ditunggu-tunggu mungkin adalah juara umum ya. Jadi kita memang ada juara umum, nanti kelas-kelas yang memang mendapatkan banyak penghargaan akan mendapatkan juara umum yang mungkin menjadi pride tersendiri buat kelas tersebut. Oke, mungkin kayak bincang-bincang singkat terkait Passion Exosma 2024 ini udah selesai ya teman-teman. Nah mungkin harapan kita tuh bakal terus mantengin di acara Passion Exosma 2024 ini. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Nathanael Gabriel Peter telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara podcast Apres Berbicara 2024. Tuh. Mungkin aku akhiri. Sekian, terima kasih.